Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari program linear ya. Program linear kebetulan ini saya dapatkan PowerPoint dari internet ya, dari sumbernya dari internet, dan saya ucapkan terima kasih untuk PowerPoint-nya yang sudah di-share sehingga kami bisa mempergunakan PowerPoint ini mudah-mudahan dipergunakan sebaik-baiknya, dan semoga yang telah membuat tayangan ini mendapatkan limpahan berkah atas usahanya, atas kebaikannya. Baiklah, untuk anak-anakku kita akan mulai mempelajari program linear ya. Jadi untuk apa kita mempelajari program linear? Jadi mempelajari program linear itu sangat dipergunakan sekali dalam bidang ekonomi, kemudian juga dalam ilmu pengetahuan alam juga ya. Ada beberapa contoh yang mempergunakan program linear sebagai alat bantu untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, untuk dasar-dasarnya kita akan mulai saja. Pertama kita akan mempelajari grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ya. Kalau kita mendengar pertidaksamaan, berarti di situ akan ada pertidaksamaan. Jadi biasanya kita mempergunakan persamaan yang ditandai dengan adanya tanda sama dengan. Kalau di sini menggunakan tanda-tanda lebih besar atau lebih kecil. Itu biasanya dipergunakan untuk mencari suatu daerah penyelesaian. Kita akan mulai dari sistem pertidaksamaan linear satu variabel ya. Kita sudah tahu arti dari variabel ketika kita belajar di logika ya. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang belum ada nilainya. Jadi nilainya masih relatif. Nah, di sini ada satu variabel, jadi ada satu saja simbolnya. Jadi misalnya di sini huruf X saja atau huruf Y saja. Nah, contohnya misalnya di sini kita langsung ke contoh ya biar lebih paham. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, nilai X ini kan nilainya bervariasi ya, dari minus tidak terhingga hingga tak terhingga. Jadi di situ ada 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, sampai tidak terhingga. Dan di sini bagaimanakah menyelesaikan daerah pertidaksamaan di mana X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, biasanya untuk menyelesaikan ini kita akan membutuhkan koordinat kartesius ya. Ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, karena di sini kita hanya menggunakan satu variabel, maka di sini yang kita perhatikan adalah di sumbu X ini ya. Nah, misalnya di sini sumbu Y-nya ada koordinat-koordinatnya, begitu juga dengan sumbu X. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk daerah penyelesaiannya, maka kita harus cari dulu daerah yang dimana di situ berlaku X sama dengan 1 ya. Oke, sebelumnya saya cari dulu. Ya, oke, itu ya. Untuk X lebih besar atau sama dengan 1, maka kita tentukan dulu X sama dengan 1-nya dulu. Nah, X sama dengan 1, posisinya kan ada di sini ya. Di sini. Di sini X-nya sama dengan 2, di sini X-nya sama dengan 3. Nah, X sama dengan 1 kan di titiknya titik ini. Nah, jadi kita harus membuat suatu garis. Ya, garis seperti ini. Nah, ini adalah suatu garis. Garis ini disebut sebagai garis X sama dengan 1. Kenapa garis ini disebut garis X sama dengan 1? Karena di titik-titik ini, misalnya di titik ini itu koordinatnya adalah 1,0 ya. Kemudian di titik ini. Di sini
1,1 ya. Kemudian di titik ini adalah 1,2. Kemudian di titik ini, di titik ini 1,3. Kemudian di sebelah sini ini 1,-1. Di titik ini 1,-2. Kalian perhatikan sepanjang garis ini koordinatnya x, y, koordinatnya semuanya untuk nilai x-nya sama dengan 1. Semua titik-titik ini koordinatnya x-nya sama dengan 1. Sehingga garisnya seperti ini. Nah, garis ini disebutnya garis x sama dengan 1. Jadi langkah 1 adalah mencari x-nya sama dengan 1 dulu ya. Kemudian langkah kedua, kita mencari daerah. Nah, untuk mencari daerahnya, kalian lihat, tinggal cari yang nilai x-nya lebih besar daripada 1. Nah, suatu garis itu selalu membagi dua daerah. Seperti ini, kalau garis vertikal ini dia membagi daerah sebelah kiri, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi, suatu garis selalu membagi dua daerah ya. Kalau seperti ini berarti membagi kiri dan kanan. Jadi jawabannya adalah untuk x lebih besar atau sama dengan 1, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu. Tentu saja kalian akan menjawab sebelah kanan ya. Karena sebelah kanan, kalian lihat, sebelah kanan angka-angkanya ada angka 2, ada angka 3, di mana angka 2 dan angka 3 memenuhi lebih besar daripada 1. Kalau x-nya sama dengan 2, maka 2-nya lebih besar daripada 1. X-nya 3 lebih besar daripada 1. Jadi, daerahnya adalah di sebelah kanan. Gitu. Mudah sekali ya. Jadi, hanya menentukan daerah apakah kanan atau kiri. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, nah sekarang contohnya dibalik ya. Dibalik, jadi di sini diketahui daerahnya dulu. Nah, jadi di sini misalnya diketahui ini. Nah, ini menurut kalian garis apa nih? Apakah garis Y atau garis X? Kita lihat sepanjang titik ini. Misalnya titik ini posisinya adalah 0,2 koordinatnya ya. Sebelah sini koordinatnya adalah 1,2. Sebelah sini ini adalah 2,2. Sebelah sini ini adalah 3,2. Nah, berarti garis ini namanya garis ini X, Y. Ini namanya garis, iya betul, garis Y sama dengan 2 ya. Karena sepanjang garis ini, Y-nya sama dengan 2. Kemudian kita lihat, oh ternyata ada satu garis lagi ya. Ada satu garis lagi, garisnya berada di bawah, di sini. Nah, garis apakah ini? Ini berarti garis X atau Y? Iya, betul ya, garis Y lagi. Y sama dengan -1 ya. Karena dia sepanjang garis ini, Y-nya adalah -1. Kita tinggal lihat saja koordinat di sini ya. Kemudian, oke. Nah, oh ternyata sudah ada jawabannya ya. Nah, daerah apakah ini? Begitu ya. Daerah ini adalah daerah Y ya, di antara -1 dan 2. -1 lebih kecil daripada Y, lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, kalian perhatikan di sini ada dua garis ya.
dua garis, di mana di sini garisnya garis tegas. Ini garisnya tegas, lalu yang di bawah garisnya putus-putus. Nah, kalau putus-putus sebetulnya di sini tidak tepat dikatakan Y sama dengan. Ini bukan sama dengan. Kalau di sini karena garis tegas, maka ini Y sama dengan 2. Nah, kita lihat range-nya. Range-nya ini dari min 1 sampai 2. Dari min 1 sampai 2. Jadi dari min 1 sampai dengan 2. Maka kita bisa tuliskan daerahnya, daerah penyelesaiannya adalah seperti pada kotak ini ya. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah min 1 lebih kecil daripada Y lebih kecil atau sama dengan 2. Ya, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau dua variabel berarti kita akan menggunakan variabel X dan variabel Y. Contoh, carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih kecil daripada 6. Oke, pertama kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Ada Y dan ada X ya. Nah. Ya, pertama langkah-langkahnya seperti tadi. Pertama kita anggap yang tidak sama dengan atau lebih kecil daripada 6 ini, kita anggap dulu sama dengan 6. Jadi, kita gambarkan garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Bagaimanakah caranya? Untuk menggambar garis, kita memerlukan 2 titik. Ya. Di sini kita memerlukan 2 titik. Kenapa kita memerlukan 2 titik? Jadi untuk menggambar suatu garis, misalnya ada titik di sini, ada titik A, ada titik B. Kemudian kita hubungkan. Nah, ketika kita hubungkan, maka jadilah dia sebuah garis. Ya. Seandainya cuma ada satu titik, kita tidak akan terlalu banyak garis-garis yang sesuai yang memenuhi ya, bisa garisnya seperti ini banyak sekali kemungkinannya. Tapi kalau kita mengetahui ada 2 titik dan 2 titik ini merupakan anggota dari garis tersebut, maka kita bisa menghubungkan 2 titik ini dan kita dapat menggambarkan garis yang pas, yang tepat. Nah, jadi bagaimanakah caranya? Jadi kita akan mencari 2 titik. 2 titik tersebut supaya lebih mudahnya, dia akan memotong sumbu Y dan memotong sumbu X ya. Nah, jadi yang pertama yang memotong sumbu X ya. Kalau memotong sumbu X berarti kan di sini ya, memotong X, sumbu X kan di sini. Sepanjang sumbu X ya, sepanjang sumbu X, kita ingat yang tadi ada garis, kalau di sebelah sini namanya garis, kalau di sini namanya garis Y sama dengan 1 ya. Kalau di sini namanya garis Y sama dengan 2. Kalau garisnya sepanjang sumbu X, berarti namanya garis Y sama dengan 0 ya. Garis Y sama dengan 0. Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, namanya garis Y sama dengan 0. Karena sepanjang sumbu X ini, Y-nya bernilai 0. Nah, jadi untuk yang memotong sumbu X, maka
maka Y-nya 0, gitu ya. Nah, kalau Y-nya 0, maka kita pakai persamaan ini tadi ya. 2X ditambah 3 kali 0, karena Y-nya 0, sama dengan 6. Jadi 2X-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 6 per 2, atau sama dengan 3. Nah, X-nya sama dengan 3. Jadi, titik pertama, misalnya kita tuliskan huruf A, X-nya 3, Y-nya 0. Titik tersebut adalah di sini. Itu ya. Ini adalah titik A. Gitu. Kemudian, selanjutnya kita cari yang motong sumbu Y ya. Kedua, motong sumbu Y. Berarti kan yang motong di sini ya. Yang motong sumbu Y. Yang motong sumbu Y berarti garisnya namanya garis X sama dengan 0. Kalau di sini X sama dengan 1. Di sini X sama dengan 2 ya. Nah, yang disumbu Y ini namanya garis X sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka persamanya jadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y-nya 6 per 3 sama dengan 2. Berarti kita sekarang sudah punya titik ya. Titiknya yaitu X-nya 0, Y-nya 2 ya, atau 0,2. 0,2 berarti posisinya di sini. Nah, kita kasih nama titiknya titik B ya. Setelah kita punya dua titik, maka kita bisa hubungkan dua titik tersebut jadi seperti ini. Nah, kenapa di sini garisnya putus-putus ya, tidak tegas ya? Di sini putus-putus ya, putus-putus. Ada yang tahu? Karena yang aslinya ini lebih kecil ya. Ini karena lebih kecil, mau lebih kecil atau lebih besar, maka kalian persiapkan garisnya putus-putus. Kalau yang ini tadi sementara saja ya. Yang ini sementara saja. Yang kedua, kita mencoba titik. Titiknya boleh mana saja. Jadi seperti tadi sebelumnya, bahwa suatu garis itu dia membagi dua bagian ya. Kalau tadi bagiannya kiri kanan, kalau sekarang boleh kiri boleh kanan, kiri kanan boleh atas bawah ya. Atau kita tuliskan lagi lah, nggak apa-apa, ini kiri, ini kanan gitu ya, seperti itu. Ada dua daerah. Nah, manakah daerahnya yang memenuhi? Maka kita caranya dengan mencoba titik. Misalkan kalau yang di sebelah kanan, kita cari titik mana saja. Misalnya kita ambil titik ini nih. Di sini ada titik. Nah, berapakah koordinatnya? Ya, betul ya. Koordinatnya adalah 3,1. Kita tes 3,1 ini. Bagaimana caranya? Kita tes ke sini lagi ya. 2. Sekarang X-nya 3. Ditambah 3, Y-nya 1. Ya, kemudian ini, pakainya yang ini ya. Lebih kecil daripada 6. Gitu. Jadi, untuk mencoba titik, pakai ini langsung. Ya. Nah, kalau menggambar garis, pakai sama dengan. Masukkan, berarti di sini 6. Ditambah 3, lebih kecil daripada 6. Betul atau salah? Di sini jawabannya salah. Nah, kalau salah, maka titik ini beserta teman-temannya yang ada di sini
ini salah. Jadi di kanan ini salah. Yang sebelah kanan salah. Maka yang betul adalah sebelah kiri. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kiri. Gitu, ya. Jadi itu cara mencari daerah penyelesaian, ya. Jadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan itu. Gimana sampai sini paham? Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya ya, biar lebih paham lagi. Ya, sampai dulu. Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan X plus Y lebih besar daripada 7. Wah, mudah kan? Oke, kita buat dulu koordinat kartesiusnya. X dan Y. Pertama, kita gambarkan X tambah Y sama dengan 7. Wah, ini sepertinya ini lebih mudah ya. Jadi kita langsung saja cari dua titik ya. Titik pertama ya, titik pertama jika Y sama dengan 0. Oke. Jika Y sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 7. X-nya sama dengan 7. Ya, berarti sekarang titiknya, kita tulis aja titik A gitu ya. Titiknya adalah 7,0. Nah, mudah kan? Kemudian titik yang kedua nanti di sini ada ini enggak ya? Yang kedua di sini misalnya ya, X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti 0 ditambah Y sama dengan 7. Jadi Y-nya sama dengan 7. Berarti sekarang kita dapat titik B yaitu 0,7 gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu titiknya. Nah, di sini ada titiknya ya. Berarti di sini tadi adalah titik A. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini adalah titik B. Iya. Jangan lupa garisnya putus-putus ya. Putus-putus karena apa? Karena di sininya lebih besar daripada 7. Gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita cari daerahnya. Daerah yang sesuai ya. Oke, mencoba titik. Ya. Iya, ininya menghalangi ya. Oke, jadi saya tuliskan saja di sini. Yang kedua, mencoba titik ya, biar tulisannya tidak mengganggu. Nah, gini. Mencoba titik. Jadi sekali lagi tadi ini yang kiri, ini yang kanan. Kalian boleh coba berapa saja. Yang penting titik itu berada di daerah ini. Misalnya ini yang paling mudah nih. Nah, misalnya ini, bengkok ya. Misalnya ini adalah ada titik C 7,7. Kita cek ya. 7,7. Yuk kita masukkan ke sini. 7,7. Nah, berarti 7 ditambah 7 lebih besar daripada 7. Berarti di sini 14 lebih besar daripada 7. Betul apa salah? Betul ya. Nah, kalau misalnya betul, maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan. Oke. Nah, ini gitu ya. Inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian ya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, daerah penyelesaian pertidaksamaan
X plus Y lebih besar daripada 7 dan X plus 2Y lebih kecil daripada 10. Wow, sekarang ada dua pertidaksamaannya ya. Meskipun ada dua pertidaksamaan, tetapi koordinat kartesiusnya yang kita bikin hanya satu saja ya. Jadi dalam satu koordinat kartesius ini kita akan membuat dua garis ya. Dan daerahnya pun hasil daripada irisan dari dua daerah tersebut. Ya, kita lihat. Oh, kebetulan di sini tadi yang X plus Y sama dengan 7 kita sudah pernah mengerjakan ya. Jadi tadi kita sudah mengerjakan garisnya dibuat dari titik ini ya dan titik ini. Oke, ini tadi sudah dapat ya. Garisnya kita sudah dapat. Kemudian oke, garisnya dulu deh, nggak apa-apa ya. Tadi daerahnya juga sudah dapat ya. Daerahnya di sebelah kanan ya. Daerahnya sebelah kanan. Sekarang, oke. Yang kedua, gambar X plus 2Y sama dengan 10. Jadi seperti tadi, kita bikin dulu jika Y sama dengan 0 ya. Maka X plus 2 kali 0 sama dengan 10. Dx-nya sama dengan 10. Berarti titiknya adalah 10,0. Oke ya. Ini misalnya titik A. Yang kedua, jika X-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 10 ya. 2Y sama dengan 10, maka Y-nya 10 per 2 atau 5. Jadi titiknya adalah 0,5. Misalnya ini adalah titik B. Oke ya. Kita gambarkan 10,0 berarti ini. Ini titik A ya. Dan 0,5 berarti di sini. Ini titik B. Oke. Kemudian karena ininya lebih kecil, berarti garisnya juga putus-putus ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bikin daerahnya. Tadi daerahnya sudah ya. Daerahnya di sini ya. Daerahnya di sini. Daerahnya di sini. Oke. Ini kadang-kadang ada yang suka menggunakan arsir seperti ini, atau ada juga yang bikin sebaliknya. Rupanya di sini menggunakan belum ya. Nah, menggunakan sebaliknya. Jadi kita tadi sudah tahu ya bahwa daerahnya tuh di sini, di kanan ya, di kanan. Di kanan. Di sini kan tidak ada arsir tuh. Tidak ada arsir. Jadi DP yang satunya di sini. Ya. Gambarnya dibalik sekarang ya. Kenapa dibalik? Karena di sini ada dua daerah. Biar lebih rapi. Jadi di sini yang ditandainnya adalah yang kebalikannya, yang salahnya ya, yang salahnya. Oke, di sini tulisannya juga ini ya. Kemudian untuk daerah yang kedua yang X plus 2Y, kita coba untuk daerah yang kedua, ini kurang rapi ya nulisnya. Oke, di sini aja deh. Nah, lebih enak kita pakai titiknya. Kan titiknya ini bebas ya. Yang penting ini di antara dua garis ini ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Nah, yang paling enak dan yang paling cepat kita kerjakan adalah yang paling kiri. Kenapa? Di paling kiri ini di sini terdapat titik ini. Titik 0,0. Nah, tipsnya gitu. Biar cepat mengerjakannya, kita tes yang sebelah kiri ya. Atau kita tes
0,0. Nah, kalau untuk 0,0 ya, untuk 0,0 maka X-nya jadi 0 ya, Y-nya jadi 0. Kemudian di sini lebih kecil daripada 10. Berarti ini 0 lebih kecil daripada 10. Betul salah? Betul ya. Ini masih nyambung dengan logika ya. Jadi ini ada pernyataan 0 lebih kecil daripada 10. Betul salah? Betul ya. Nah, berarti yang kiri ini betul. Yang kiri betul. Berarti inilah daerahnya. Daerah yang kedua itu di daerah sini. Nah, di daerah kiri. Sepanjang garis yang kedua ya, bukan garis yang pertama. Nah, garis yang pertama tadi di sini. Terus gitu kan. Nah, sehingga daerahnya tuh ya. Jadi sekarang daerahnya yang mana? Daerahnya tuh yang ini. Yang diarsir 2 kali. Nah, ini yang diarsir 2 kali. Kalau daerah sini cuma diarsir sekali. Diarsirnya sekali. Daerah sini tidak diarsir. Ini ya, ini kena arsir juga dari garis ini. Daerah sini kena arsir sekali ya. Daerah sini ini tidak sama sekali. Ini tidak kena arsir. Ya, yang kena arsir 2 kali adalah ini. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah ini gitu ya. Itulah daerah penyelesaian. Jadi soal-soal mengenai program linear, penyelesaian pertidaksamaan linear adalah dengan mencari daerah. Untuk apa daerah-daerah ini? Nanti kita akan mempergunakannya di pertemuan yang kedua ya. Nanti daerah-daerah ini akan dipergunakan untuk mencari solusi ekonomi dalam masalah ekonomi ya. Misalnya orang dagang macam-macam lah ya, nanti ada soal-soalnya. Nah, selanjutnya sampai sini dulu. Kalian kerjakan latihan soalnya. Di sini ada soalnya dari A, B, C, D. Ada berapa soalnya ya? Sampai C ya. Sampai C. Minimal kalian kerjakan 5 soal ya. Minimal 5 soal. Tapi untuk yang rajin semua saja kerjakan ya. Gitu. Jadi minimal 5 soal ya, maksimal sampai 7 soal. Berapa ini? 10 ya. 10 soal. Ya, sampai di sini dulu ya. Semoga kalian sehat semuanya, paham semuanya. Jika ada yang kurang paham, silakan kalian bisa WA ke nomor saya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.